Cerita ini dimulai di kerajaan Israel, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. 500 tahun setelah Musa membelah lautan, Israel tidak memiliki pemimpin dan terpecah belah. Samuel, sang hakim terakhir Israel, kemudian mengurapi Saul dari suku Benyamin sebagai raja pertama. Samuel memperingatkan rakyat untuk tidak melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir. Selama 25 tahun Saul memerintah, dia dicintai rakyat dan berjaya dalam setiap peperangan. Di lembah Elah, Israel berhadapan dengan pasukan Filistin yang berjumlah lebih dari 200.000 orang. Yang lebih menakutkan, pasukan Filistin memiliki seorang raksasa bernama Goliat. Goliat mengejek Israel sebagai bangsa pengecut dan menantang mereka untuk mengirim seorang jagoan. 1 tahun sebelumnya, di Bethlehem dari suku Yehuda, hiduplah seorang penggembala muda bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari keluarga Isai. Namun kehidupan Daud tidaklah mudah. Saat Daud kehilangan 4 domba karena serangan singa, ayahnya Isai sangat marah. Daud mengusulkan untuk memburu singa tersebut bersama-sama, tetapi Isai menolak. Alasannya mengejutkan. Seluruh Bethlehem mengucilkan Daud, bahkan saudara-saudaranya sendiri. Daud dianggap sebagai anak haram di rumahnya sendiri. Satu-satunya warisan dari ibunya yang telah meninggal adalah sebuah kecapi yang bahkan ayahnya melarang Daud memainkannya di rumah. Sementara itu, pertempuran besar terakhir Israel sebelum menghadapi Goliat adalah melawan bangsa Amalek. Amalek adalah bangsa barbar peminum darah yang telah menyiksa Israel selama beberapa generasi. Samuel memberikan perintah tegas kepada Raja Saul untuk tidak mengambil harta rampasan perang dan untuk membunuh Raja Agag, pemimpin Amalek yang kejam dan kanibal. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, Raja Saul dan putranya Yonatan berhasil meraih kemenangan. Namun kemenangan ini dibayar mahal dengan 5.000 prajurit Israel yang gugur. Yonatan, putra mahkota, adalah seorang pangeran yang berbudi luhur dan sangat peduli pada rakyatnya. Setelah kemenangan atas Amalek, Yonatan menerima kabar tentang sebuah desa perbatasan di Bethlehem Utara yang hancur total. Yang mereka temukan sangat mengerikan. Seluruh penduduk desa tewas dengan cara yang tidak biasa, dicabik-cabik tanpa menggunakan pedang. Ada jejak tangan yang lebih besar dari keranjang anyam, dan anak panah sebesar tombak. Dari jejak-jejak yang ditemukan, Yonatan menyadari sesuatu yang menakutkan. Yang menyerang adalah makhluk raksasa. Raksasa tidak menjelajahi tanah Israel sejak zaman Yosua, ratusan tahun yang lalu. Ketika Yonatan kembali ke istana, dia disambut hangat oleh keluarganya. Ibunya, Ratu Ahinoam, sangat lega melihat putranya kembali dengan selamat. Adiknya, Putri Mikal, menunjukkan kepedulian yang besar pada Ruben, anak yang diselamatkan Yonatan. Namun tidak semua anggota keluarga kerajaan seperti Yonatan. Ashibaal, saudara Yonatan yang lain, lebih tertarik pada kemewahan dan harta jarahan daripada tanggung jawab kerajaan. Kembali ke Bethlehem, mimpi buruk Daud menjadi kenyataan. Singa yang sama menyerang lagi, kali ini menerkam Alfa, adik perempuan kecil Daud yang sangat disayanginya. Ayahnya Isai terluka parah saat mencoba melindungi Alfa. Menemukan keluarganya dalam kondisi kritis, Daud memutuskan untuk menghadapi singa sendirian. Ayahnya memperingatkan bahwa dia tidak bisa melawan singa sendirian, memintanya untuk menunggu bantuan. Tapi Daud sudah muak menunggu. Ini adalah ujian pertama keberanian Daud, sebuah persiapan untuk tantangan yang jauh lebih besar yang menantinya. Sementara itu, Raja Saul mengadakan perayaan besar untuk merayakan kemenangan atas Amalek. Dalam pesta yang meriah, Adriel, tetua dari suku Yehuda, memberikan pidato memuji Raja Saul. Dia mengingatkan bagaimana dulu Israel terpecah belah dan bersembunyi di gua-gua dari musuh. Namun Tuhan memberkati mereka dengan seorang raja yang menjadikan mereka satu bangsa yang ditakuti dan kaya. Suku Yehuda memperbarui ikrar kesetiaan mereka kepada dinasti Saul, berharap kekuasaannya bertahan untuk semua generasi.
Raja Saul merespons dengan memuji putranya Yonatan, yang dia sebut memiliki hati yang teguh. Dia menyatakan ingin diingat sebagai raja yang baik, tetapi Yonatan akan lebih hebat darinya. Saul mengangkat gelas untuk Yonatan dan pemerintahannya yang akan datang. Yang menarik, Raja Agag dari Amalek masih hidup, dirantai dan dipermalukan di bawah meja Raja Saul seperti anjing. Saul sengaja tidak membunuhnya, ingin memberikan penghinaan yang berkepanjangan pada musuh yang telah menyiksa Israel selama 1 generasi. Di tengah puncak perayaan, Samuel datang. Suasana yang tadinya meriah berubah menjadi tegang. Dengan nada tajam, dia bertanya, "Mengapa masih ada embikan domba dan lenguhan lembu? Mengapa nista dibawa untuk mencemari yang seharusnya suci?" Samuel kemudian menyampaikan firman yang menghancurkan. Tuhan menyesal menjadikan Saul raja. Saul telah berpaling dari Tuhan dan tidak menaati perintahnya. Saul mencoba membela diri. Dia telah mematuhi suara Tuhan, menghancurkan bangsa Amalek. Agag masih hidup, tapi dirantai di bawah mejanya seperti anjing. Dia telah membangun kerajaan ini dari nol, dari suku-suku yang terpecah. Mengapa itu tidak cukup? Samuel menjawab dengan tajam. Saat Saul masih rendah hati, Tuhan meninggikan derajatnya. Kini, saat dia tinggi hati, dia membangkang dan menjadikan dirinya jahat di mata Tuhan. Samuel mengutip firman Tuhan. Ketaatan lebih baik dari pengorbanan, kepatuhan lebih baik dari gemuknya domba. Dosa pembangkangan sama besar dengan dosa ilmu sihir. Dalam keputusasaan, Saul memohon. Dia meminta Samuel memberkatinya. Saul mengingatkan bahwa Samuel lah yang memilihnya sebagai raja. Samuel sebagai ayah baginya. Samuel menjawab dengan air mata. Tuhan yang memilihmu, sekarang Tuhan memilih yang lain. Saul mendesak untuk mengetahui siapa orang itu, tapi Samuel tidak memberikan jawaban. Samuel kemudian pergi menemui Raja Agag yang masih terikat. Samuel mengeksekusi Raja Agag, menegaskan bahwa Tuhan tidak boleh dihina. Setelah konfrontasi dengan Samuel, Saul mengalami kehancuran mental yang total. Dia berteriak memanggil-manggil Samuel, meminta maaf berulang kali. Samuel berangkat dengan tekad untuk menemukan orang yang dipilih Tuhan. Di istana, Saul memerintahkan Abner, sepupunya dan juga panglima tertinggi pasukannya, untuk membuntuti Samuel dan membunuhnya bersama seluruh keluarganya. Daud berlatih ketapel di hadapan kakaknya, Eliab. Ia memohon kepada Eliab untuk membawanya bergabung dengan pasukan raja. Ia mengaku telah membunuh singa dan siap untuk berperang. Namun Eliab menolak, mengatakan bahwa Daud adalah penyair dan gembala, bukan pejuang. Untuk membuktikan realitas perang, Eliab membawa Daud melihat desa yang telah dihancurkan. Di reruntuhan desa, mereka menemukan jejak kaki raksasa dan bertemu seorang asing misterius. Ternyata itu jebakan. Raksasa Filistin menyerang mereka. Dalam pertempuran mematikan, Eliab terluka parah melindungi Daud. Daud terpaksa menghadapi bahaya sendirian. Dengan keberanian dan kecerdikan, ia berhasil menyelamatkan dirinya dan kakaknya. Meski Eliab terluka berat dan merasa tidak akan selamat, Daud menunjukkan kekuatan yang tidak terduga, membawa kakaknya menuju keselamatan. Abner, panglima perang Saul, menemui seorang pria bernama Doeg dalam kegelapan. Abner memberikan tugas rahasia kepada Doeg untuk membuntuti Samuel, mencatat setiap pejuang dan petinggi yang ditemui Mabi tersebut, dan melaporkan kembali hanya kepada Abner. Saul sendiri terus dilanda mimpi buruk dan halusinasi. Ahinoam menghiburnya dan menyatakan bahwa semua ini adalah kesalahan Samuel, bukan Saul. Ia berjanji akan mengurus segalanya. Samuel dan muridnya, Silas, melakukan perjalanan menuju tempat di mana raja baru berada. Karena istri Silas sedang hamil, Samuel memintanya untuk menunggu di perkemahan sementara ia melanjutkan sendirian. Di tempat lain, Doeg dengan tipu dayanya berhasil menangkap Silas.
Doeg menyiksa Silas untuk mengetahui keberadaan Samuel. Raja Akhis dari Gath, pangeran kerajaan Filistin, melakukan perjalanan berbahaya ke lembah raksasa. Ia mencari bangsa Enak, keturunan raksasa kuno yang hidup tersembunyi. The fear that Lord King of Gath, Prince of the Philistine Empire, will walk among us. Yet I wish to be friends of yours. Do you still request this? Akhis masuk sendirian ke kediaman para raksasa dan bertemu dengan Orpa, yang dikenal sebagai ibu para raksasa. Ia menawarkan aliansi dan mengusulkan kesepakatan yang menggiurkan. Orpa memperkenalkan anaknya yang terhebat, seorang raksasa bernama Goliat. Aliansi baru yang berbahaya telah terbentuk, dan ini akan mengubah nasib Israel selamanya. Sementara itu, Samuel sampai di rumah Isai dan disambut baik oleh Isai serta putra-putranya. Samuel segera memeriksa satu persatu putra Isai. Ia mulai dengan Eliab putra sulung, yang kuat dan gagah. Namun Samuel melihat ketakutan dalam dirinya. Ia juga menolak Abinadab dan Netanael. Samuel bertanya apakah ada putra Isai yang lain. Isai mengakui masih ada satu lagi, Daud, putra bungsunya yang sedang mengembalakan domba. Ketika Daud tiba, Samuel langsung mengenalinya bahwa Daud adalah pilihan Tuhan. Lalu, di hadapan keluarga yang masih terkejut, Samuel menyuruh Daud berlutut untuk mengurapinya. Dalam upacara pengurapan yang hikmat, Samuel menyatakan bahwa Tuhan telah memilih Daud yang paling remeh di keluarganya sebagai singa dari suku Yehuda. Isai dan putra-putranya terkaget saat mengetahui Daud diurapi untuk menjadi raja Israel yang baru. Sementara itu, di istana, masalah serius muncul ketika Yahir, tetua dari suku Dan, menghadap Saul dengan tuduhan bahwa Eshibaal telah menodai putrinya, Dina. Yahir menuntut agar Eshibaal menikahi Dina atau menghadapi hukuman rajam sesuai hukum Musa. Situasi menjadi tegang ketika Ratu Ahinoam mengintervensi, mengingatkan Yahir bahwa menurut hukum yang sama, putrinya juga harus dirajam. Akhirnya, Ahinoam memutuskan mengusir Eshibaal ke kota perlindungan Endor, sebuah tempat bagi para pelanggar hukum. Daud tiba-tiba dipanggil ke istana melalui surat resmi dari raja. Seisi keluarga cemas tentang keselamatan Daud, mengingat rahasia pengurapan yang baru terjadi. Sesampainya di istana, Daud bertemu dengan Ratu Ahinoam, yang menjelaskan bahwa raja menderita penyakit aneh yang mempengaruhi pikirannya. Dia membutuhkan musik untuk menenangkan diri. Daud diminta memainkan musik untuk Raja Saul yang sedang dalam kondisi tidak stabil. Musiknya berhasil menenangkan raja, sehingga Daud diberi kamar sendiri di istana. Eliab memperingatkan Daud untuk tidak menarik perhatian, dan terutama jangan berbicara dengan putri-putri raja. Eliab mengingatkan Daud agar rahasia pengurapannya oleh Nabi Samuel tidak boleh sampai diketahui, karena ini akan membahayakan seisi keluarga. Namun Daud secara tidak sengaja bertemu Mikal di ruang kitab suci istana. Mereka berbagi minat yang sama terhadap puisi dan firman Tuhan. Di tempat Silas menunggunya, Samuel hanya menemukan mayat Silas, dan di dekatnya ada tulisan pengkhianat. Di istana, Daud terus menyanyikan lagu pujian untuk menenangkan hati Raja Saul. Ia semakin mendapat tempat di istana. Demikian juga di hati putri Mikal. Komandan Abner memanggil Yoab dan Eliab. Ia mendapat info ada rencana untuk memindahkan tahta Saul kepada seseorang dari suku Yehuda. Abner memerintahkan mereka untuk mengakhiri ancaman tersebut dengan segala cara. Sementara itu, Eshibaal dan rombongan pengawalnya diserang dalam perjalanan menuju Endor. Semua pengawal terbunuh,
dan Eshibaal diculik oleh sekelompok orang bersenjata. Abner bertemu dengan Adriel, pemimpin suku Yehuda yang berkuasa. Adriel menyinggung kehadiran mencurigakan sang penilik Samuel yang berkelana ke berbagai tempat untuk alasan terselubung. Adriel menawarkan informasi berharga, tetapi meminta jaminan tertentu sebagai imbalannya. Sang ratu mengusulkan sebuah strategi, menggunakan pernikahan untuk memperkuat persatuan dan kesetiaan suku Yehuda. Persiapan besar-besaran dimulai di istana untuk menyambut tamu penting. Sementara itu, Putri Michal dan Daud berbincang akrab. Namun, Ratu Ahinoam menangkap basah mereka berdua. Sang ratu memperingatkan Daud dengan tegas untuk tidak lagi berduaan dengan putrinya dan mengingatkannya untuk mengetahui tempatnya sebagai penghibur raja. Keluarga Adriel tiba di istana dengan kemegahan. Raja Saul menyampaikan niatnya untuk mempersatukan suku Benyamin dan Yehuda, yang dilambangkan sebagai serigala dan singa melalui pernikahan. Ia menawarkan putrinya, Michal, untuk menikah dengan salah satu putra Adriel. Daud tampak kaget mendengar ini. Sementara itu, Daud mendapat kesempatan untuk berbicara berdua dengan Michal. Ia meminta Michal membatalkan pernikahan ini. Namun Michal tidak bisa membantah keinginan raja. Putri Merab terlihat tidak antusias dengan rencana pernikahan ini. Di taman, Putri Merab bertemu Yordan, anak tengah Adriel yang merasa terlupakan. Mereka berbincang tentang nasib mereka sebagai anak-anak yang kurang diperhatikan. Sebuah koneksi tak terduga mulai terbentuk di antara mereka. Saat itu Raja Saul melihat putri sulungnya, Merab, sedang berdua bersama Yordan. Ia langsung membuat keputusan mengejutkan. Ia mengumumkan pernikahan antara Putri Merab dengan Yordan, bukan Michal seperti yang diharapkan semua orang. Keputusan ini mengagetkan semua pihak, namun Adriel menyetujui putusan ini. Semua orang tampak gembira, termasuk Daud. Yoab, sepupu Daud, yang cemburu melihat kedekatan Daud dengan Putri Michal, mengancam akan melemparkannya dari atas istana jika terus mendekati Putri Michal. Namun, Daud dengan berani menyatakan bahwa ia memiliki tujuan di istana, karena Tuhan telah memberitahunya tentang takdirnya. Jamuan malam berlanjut. Raja Saul memberikan gulungan berkat Yakub tentang warisan suku-suku kepada Adriel, dan Adriel mulai membacakannya. Namun, Raja Saul terganggu oleh bisikan-bisikan yang menyebut pengkhianatan dari singa Yehuda. Adriel yang berulang kali menyebutkan tongkat kerajaan tak akan beranjak dari Yehuda, membuat Raja Saul semakin terpengaruh bisikan itu. Ketegangan mencapai puncaknya. Raja Saul tiba-tiba menuduh Adriel merencanakan perebutan tahta sejak awal. Ia membatalkan semua tawaran pernikahan dan menyatakan bahwa putra-putra Adriel tidak layak untuk putrinya. Dengan marah, Raja mengusir seluruh keluarga Adriel dari istana. Putri Merab hancur hatinya, menyebut keluarganya sebagai kutukan. Pernikahan yang seharusnya mempersatukan dua suku besar justru berakhir dengan perpecahan. Situasi Raja Saul memburuk. Raja Saul kembali dihantui oleh suara-suara jahat. Penyihir memperingatkan bahwa tanpa ilmu hitam, raja tidak akan bisa sembuh. Ratu Ahinoam dihadapkan pada dilema moral yang dalam. Sementara itu, Raja Saul menghabiskan waktu dengan Daud, sang pemusik muda. Saul bercerita tentang masa lalunya sebagai pengurus keledai sebelum menjadi raja, memberikan harapan kepada Daud bahwa siapapun bisa menjadi apapun terlepas dari asal-usulnya. Para raksasa Di kota Gad, wilayah Filistin, datang ke istana Akis memperagakan kekuatannya. Bronze and the panoply armor.
divine, crafted. Him. Ally with me, aid in my victory. You and your sons will live. Ibu para raksasa bertemu dengan Raja Akhis dan menolak tawarannya untuk bersekutu. Ia menuntut tahta Akhis sebagai syarat dukungan para raksasa dengan alasan bahwa manusia seharusnya berlutut di hadapan dewa, bukan sebaliknya. Sementara itu, kondisi Saul terus memburuk hingga ratu menyuruh penyihir melakukan ritual pengambilan darah yang ekstrim untuk menenangkan Saul. Yonatan yang melihat ibunya menggunakan penyihir menjadi marah dan melemparkan penyihir. Saat itu, penyihir melihat Daud dan merasakan auranya. Setelah itu, ia menyebut Yonatan tidak akan pernah menjadi raja. Akis yang kesal karena para raksasa tidak mau bersekutu dengannya, berencana mengirim 100 pasukan untuk menyergapnya. Namun Doeg, si pembunuh bayaran, menawarkan cara lain. Di gua para raksasa, Orpa, ibu para raksasa sudah tidak merasa aman lagi tinggal di situ karena tempatnya sudah diketahui dan bermaksud untuk mencari tempat baru. Mereka merayakan malam terakhir itu dengan pesta anggur. Namun kebahagiaan ini hancur ketika Doeg datang dan menusuk Orpa dengan mengatasnamakan Israel dan dinasti Saul. Ibu para raksasa yang sekarat meminta Goliat untuk membalas dendam kepada dinasti Saul. Putri Merab berbicara dengan Daud yang akan pulang ke desanya. Daud berkata bahwa ia merasa sudah gagal menyembuhkan Raja Saul. Daud menyampaikan pesan untuk Michal bahwa ia tetap mencintainya meski jalan mereka berbeda. Sementara itu, Yonatan pergi mencari Samuel ke Gunung Sinai. Samuel yang melihat ada orang datang segera menyerangnya, tanpa mengetahui bahwa itu Yonatan. Samuel menjelaskan bahwa Tuhan meninggalkan Raja Saul karena ia telah menyembah dirinya sendiri di atas Tuhan. Samuel juga mengonfirmasi bahwa ia telah mengurapi raja baru yang kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia memperingatkan Yonatan untuk pulang melewati jalan lain karena ada kegelapan besar di lembah. Goliat mulai membantai desa yang dilewatinya sebagai balas dendam atas kematian ibunya. Yonatan dalam perjalanan ke istana melihat bangsa Filistin berkumpul dalam jumlah besar di lembah Elah, menutupi gunung seperti pasir di pantai. Raja Saul memerintahkan untuk memanggil semua suku untuk bertempur bersama. Goliat menemui Raja Akis dan menyatakan siap untuk bekerja sama. Ia bersumpah akan membantai Israel untuk membalas dendam dan menunjukkan siapa dewa yang sesungguhnya. Let me kill them. Raja Saul memanggil semua pria yang mampu berperang untuk ikut menghadapi ancaman Filistin. Isai mengirim putra-putranya ke medan perang. Daud, putra bungsu Isai, meminta untuk ikut berperang bersama saudara-saudaranya. Isai menolak dengan tegas, memerintahkan Daud untuk tetap tinggal di rumah mengurus domba. Di lembah Elah, pasukan Filistin bersama para raksasanya sudah bersiap untuk berperang. Samuel sang nabi tiba tak terduga di rumah Isai. Kedatangannya mengejutkan Daud yang mengira Nabi Samuel sedang di medan perang. Pasukan Filistin terus berdatangan di medan perang. Raja Askelon,
Ashdod, dan Gaza sudah berkumpul. Jumlah pasukan mereka mencapai lebih dari 200.000 dengan kuda dan kereta perang yang tak terhitung. Yonatan melihat bahwa Raja Ekron belum menyatukan pasukannya. Ini sedikit pertanda baik. Sosok raksasa bernama Goliat muncul. Tingginya luar biasa, membuat pasukan Israel gemetar. Dengan suara menggelegar, ia menantang Raja Israel atau siapapun yang lebih kuat untuk maju duel satu lawan satu. Bangsa yang kalah akan diperbudak sampai mati. Goliat berteriak, "Aku menantang Israel, aku menantang Tuhanmu, kirimkan jagoanmu." Melihat Goliat, Saul patah semangat dan mulai berteriak tidak jelas, terjebak dalam kegelapan pikirannya sendiri. Daud mengungkapkan pada Samuel bahwa ia sering melihat visi dan tilikan yang terasa sangat nyata, menceritakan penglihatan sungai dan prajurit dengan pedang terhunus. Samuel mengenali visi tersebut sebagai kisah Yosua yang bertemu panglima bala tentara Tuhan sebelum pertempuran di Yeriko. Hari demi hari berlalu. Goliat muncul setiap pagi dan sore meneriakkan tantangannya. Tidak ada yang berani maju, dan pasukan Israel terjebak dalam ketakutan. Setelah 9 hari, moral pasukan menurun. Suku Zebulon memutuskan meninggalkan medan perang dan pulang. Percaya Tuhan tidak menyertai Raja Saul. Ratu Ahinoam menerima kabar mengerikan dari medan perang dari Abner. Yang lebih mengkhawatirkan, Raja Saul jatuh kembali dalam kegelapan pikirannya, lebih parah dari sebelumnya. Putri-putri Saul, Merab dan Michal membaca surat tersebut dengan cemas. Mikal memutuskan pergi ke medan perang, menemui ayahnya. Merab mencoba menghentikannya, menganggap rencana itu gila. Mikal yakin, jika ayahnya waras, ia akan memimpin seperti biasa. Dan ia percaya bisa mengembalikan ayahnya dari kegelapan. Merab akhirnya setuju membantu adiknya. Mereka bersiap untuk perjalanan berbahaya menuju lembah Elah. Ketegangan memuncak di perkemahan. Prajurit mulai saling menyalahkan. Yonatan menawarkan diri melawan Goliat. Yakin, itu satu-satunya cara. Yoab, sahabatnya, punya rencana lain. Menyerang Goliat di malam hari dengan pemburu terlatih dan tentara bayaran. Yonatan dan sekelompok pembunuh bersiap menyerang perkemahan Filistin di malam hari untuk membunuh Goliat saat tidur. Isai memohon maaf kepada Daud, mengakui alasan menahannya bukanlah karena malu, tetapi karena cinta. Daud adalah satu-satunya yang tersisa dari istri yang sangat dicintainya. Isai akhirnya mengizinkan Daud pergi ke medan perang kepada saudara-saudaranya, bukan untuk berperang, tapi untuk mengirimkan persediaan makanan. Nabi Samuel memberkati Daud, mengingatkan kata-kata pertamanya bahwa Tuhan melihat ke dalam hati. Samuel menyatakan hati Daud layaknya seekor singa. Ketegangan memuncak di lembah Elah. Pada malam hari, Yonatan dan pasukannya mendekati perkemahan Filistin untuk membunuh Goliat. Namun tentara bayaran yang dibawanya berkhianat. Yonatan ditangkap dan dibawa menghadap Achis, penguasa Gad. Sementara itu, Mikal dan Merab sudah mencapai lembah Elah. Mereka melihat tentara Zebulon yang mengundurkan diri dari pertempuran, dikepung oleh tentara Filistin dan dihujani anak panah api. Di medan pertempuran, Goliat datang lagi. Ia melemparkan kepala para penyusup Israel yang menyerang malam hari. Goliat kembali memberikan tantangan, menghina Raja Israel dan Tuhan Israel. Achis menginterogasi Yonatan dan mengungkapkan rencana untuk menghancurkan Israel sepenuhnya. Ia menyebut, pasukan Ekron sedang dalam perjalanan dan membawa lebih banyak raksasa. Achis menawarkan pilihan, menyerah dan menjadi budak, atau melawan Goliat dan mati terhormat.
ia menyuruh Yonatan menyampaikan ini pada Raja Saul dan memberi tenggat waktu hingga matahari terbit. Michal melihat ayahnya, Saul, dalam kondisi memprihatinkan. Ia membacakan firman Tuhan dari kitab Musa dan mengingatkan janji Tuhan pada Israel. Kata-kata ini membangkitkan Raja Saul dari kegelapannya, dan Raja kembali menunjukkan kesadaran dan kepemimpinan. Sementara itu, Daud yang membawa persediaan dari Isai akhirnya tiba di medan perang. Ia mendengar Goliat menghina Raja Israel dan Tuhan Israel. Namun tidak ada satupun tentara Israel yang melawan. Daud yang mengetahui tidak ada satu orang pun yang maju melawan Goliat, mengajukan diri untuk melawannya. Semua terkejut dan meragukan kemampuannya. Namun, Daud berbicara penuh keyakinan, mengingatkan kebesaran Tuhan. Di hadapan Saul, Daud menyatakan ia datang bukan untuk bermain musik, tapi untuk melawan si raksasa. Ia meyakinkan raja bahwa ia sudah mengalahkan singa dan beruang saat menjaga domba. Raja Saul yang melihat keberanian luar biasa dalam diri Daud, memutuskan menunjuk Daud sebagai jagoan Israel. Keputusan ini menuai protes keras, terutama dari Adriel, yang mengancam akan menghentikan Daud. Di istana, Esbaal mengusulkan mundur untuk menghindari serangan Filistin dan bersatu dengan teman barunya di utara. Ia minta ibunya menobatkan dia menjadi raja karena menganggap ayahnya sudah kalah. Saul memerintahkan Daud mengenakan baju zirah kerajaan, namun Daud merasa tidak nyaman dengan perlengkapan tersebut. Sebelum berangkat ke medan perang, Michal menemui Daud dan memberikan sepotong kain berisi firman Tuhan tentang Yosua, sebagai pengingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap langkahnya. Keduanya berbagi momen yang penuh emosi. Daud kemudian memutuskan untuk melepas semua baju zirah dan bertarung dengan caranya sendiri. Ia pergi ke sungai untuk mengumpulkan batu-batu halus yang akan digunakan dengan ketapelnya. Di sungai, Daud bertemu dengan Yonatan. Yonatan terkejut, Daud akan melawan Goliat. Namun ia menyadari, Daud ternyata adalah orang yang diurapi Nabi Samuel sebagai raja masa depan. Goliat kembali keluar menantang pasukan Israel. Daud berjalan keluar menghadapi raksasa itu. Goliat mengejek Daud dan menghina Israel. Daud menjawab lantang, menyatakan dia datang atas nama Tuhan semesta alam yang ditantang Goliat. Dan hari ini, Tuhan akan menyerahkan Goliat ke tangannya. Pertempuran dimulai. Goliat melemparkan tombaknya, tetapi Daud berhasil menghindar. Di lemparan tombak ketiga, Daud terkapar, tapi ia masih hidup. Di atas lembah, Nabi Samuel mendoakan Daud agar diberi keberanian Musa dan kekuatan Samson. Daud bangkit. Goliat kembali melemparkan tombaknya, dan Daud membalas dengan melemparkan batu mengenai dahi Goliat. Tangan Goliat gemetar. Perlahan terlihat darah mengalir di dahinya. Goliat terhuyung dan jatuh dengan dentuman keras. Seluruh medan perang terdiam. Daud berlari mendekati Goliat, dan dengan pedang Goliat sendiri, ia memenggal kepala raksasa tersebut. Daud mengangkat tinggi kepala Goliat sebagai tanda kemenangan. Saul yang menyaksikan dari atas lembah, bangkit dengan semangat baru. Ia mengenakan zirah perangnya, dan memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Pasukan Israel yang terinspirasi bersorak dan menyerbu musuh, meneriakkan nama Daud dan memuliakan Tuhan. Pertempuran besar pecah, dan Israel berhasil mengalahkan pasukan Filistin yang jauh lebih banyak. Episode ditutup dengan adegan di istana. Esbaal dinobatkan sebagai pewaris tahta Israel oleh ibunya, Ratu Ahinoam.